Halo Mitra Idola, apa kabar? Kita ketemu lagi nih, sekarang kumpul bareng setiap Senin bersama FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugi Pranoto Semarang. Bersama kita sekarang melalui Vicon nih, kita terhubung dengan Kaprodi Magister Manajemen FEB Unika, Dr. Agatha Feryani MSHRM. Panggilannya Ibu Ferry. Halo Bu Ferry. Halo Mbak Nadia, selamat sore. Sore, hai. Sehat untuk semuanya. Hai Ibu, oke. Suaranya bagus nggak suaranya Bu Ferry? Oke. Ini, oke. Karena Mbak Nadia juga jelas. Dan jelas. saya bilang ini agak seksi karena agak serak-serak gimana gitu. Waduh. Ternyata di sebelahnya Bu Ferry, Ibu Tia udah siap juga tuh. Betul. Hai, oke. Mungkin pertama kali. Apa perlu semuanya Mbak Nadia? Nggak apa-apa, biar nggak Bu Ferry dulu, nanti Bu Tia sama Mas Giovanno dengerin kita dulu ya. Jadi saya mau kasih tahu Mitra Idola dulu yang dengerin 92,6 FM Radio Idola Semarang dan 96,2 FM Radio Idola Balikpapan. Saat ini juga yang mendengarkan oleh streaming ya. Kita berbincang sekarang dengan program studi Magister Manajemen Unika Sugi Pranoto Semarang, FEB-nya, bersama 3 narasumber nih. Kaprodinya Dr. Agatha Feryani, Bu Ferry, kemudian ada alumni dari Unika, itu ada Bu Kriseptiana Hendrar Prihadi SHMM, nih Bu Tia panggilannya, dan juga ada mahasiswa program double degree Giovanno Melverus Hendrawan ST ya. Tapi sekarang di awal nih kita mau ngobrol sama Ibu Ferry dulu. Bu Ferry. Halo. Ya, Mbak. Ini biar pendengar Radio Idola dan semuanya nih mengerti tentang program studinya program studi Magister Manajemen FEB Unika. Mungkin secara umum, gambaran secara umum dijelasin Bu tentang FEB Unika, Bu. Oke, baik Mbak Nadia, terima kasih atas waktunya. Jadi program studi Magister Manajemen Unika ini sebetulnya sudah lama ya. Kami program itu sejak tahun 91. Nah, tentu saja sekarang ini kami memiliki akreditasi B untuk program studinya. Iya. Lalu kami juga memiliki mahasiswa dari berbagai bidang disiplin ilmu. Ya, jadi MM ini tidak membatasi latar belakang studi di S1-nya begitu. Oh, bisa dari jurusan apa aja? Bisa dari jurusan apa saja. Oh, oke. Ya. Itu ada konsentrasinya nggak Bu? Kayak in apa? Kalau saya kan dulu ambil di Universitas Jakarta tuh in Communication ya. Kalau di sini berarti Ekonomi ya Bu ya? Lebih ke manajemen. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Oke. Jadi program studi Magister Manajemen FEB Unika ini menginginkan lulusan yang seperti apa, Bu? Seperti Bu Tia? Atau seperti apa? Ya, itu sangat membanggakan kami ya, Bu Tia ya. Yang sudah sekian tahun berkiprah di pemerintahan. Baik, Mbak Nadia, saya akan cerita sedikit nih mengenai program studi Magister Manajemen Unika. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu, kami memiliki visi ya, dari Unika Sugi Pranoto itu, yaitu mewujudkan komunitas akademik yang berwawasan global, kreatif, etis, dan humanis. Nah, ini ada 4 aspek nih yang mesti harus ada, dan 4 itu menjadi core value-nya, ya. Jadi nilai yang ingin kami tanamkan kepada para mahasiswa. Mereka harapannya bisa berwawasan global, kreatif, memiliki sikap yang etis, dan humanis. Nah, 4 core value inilah yang ingin kami tanamkan kepada para mahasiswa Magister Manajemen atau Pasca Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Sugi Pranoto. Iya. Nah, dalam 4 core ini kemudian kami manifestasikan dalam slogan. Kami punya slogan juga nih, namanya
Being Great and Humanity. Oh. Nah, ini slogan kami. Jadi di mana-mana Soklam itu akan tertempel ya. Setiap kali promosi, setiap kali kemana aja kita menggunakan identitas, kita menggunakan slogan Being Great and Humanity. Oke. Ya. Iya. Lalu jadi lulusan yang kami inginkan tentu saja mahasiswa itu kami menginginkan mahasiswa memiliki sikap dan keterampilan yang sesuai dengan core value yang ada tadi, gitu ya. Dari 4 core value yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dalam rangka mewujudkan itulah, maka kami membuat kurikulum ya, yang berarti mata kuliah sebanyak 14 mata kuliah, itu sudah termasuk tesis, gitu ya. Nah, yang menarik ini dari 13 mata kuliah, ya, tesis ini bisa ditempuh hanya 2 semester loh, Mbak. Maksud saya 3 semester loh, Mbak. 1,5 tahun ya? Ya, 1,5 tahun. Ya, semuanya adalah 42 SKS ya. Dan itu namanya program reguler. Jadi program reguler yang kami tawarkan kepada para siapapun lulusan S1 yang ingin sekolah di Magister Manajemen. Lalu kami juga punya nih program lainnya, Mbak Nadia. Iya, apa tuh, Bu? Namanya di sini program fast track. Nah, ini bukan reguler nih ya, beda ya? Ya, ini agak beda nih. Program fast track. Ya, namanya fast track. Jadi mahasiswa bisa menempuh untuk mendapatkan gelar Magister Manajemen hanya 2 semester. Setahun doang. Ya, setahun. Namun program ini hanya berlaku untuk mahasiswa S1 yang belajar di Unika. Jadi dalam fast track ini kami menerima dari berbagai jurusan. Sebelum mereka itu selesai dari S1, dia diizinkan untuk menambah ilmunya juga di program magister. Beruntunglah yang udah jadi mahasiswa Unika di S1-nya ya. Kesempatan fast track. Ya, kita blended antara S1 dan S2 begitu, Mbak Nadia. Baiklah. Mereka beruntung sekali. Jadi setelah S1-nya misalnya dia 3,5 tahun, lalu ditambah 1 tahun, itu sudah bisa 2 gelar S1 dan S2. Langsung berarti. Ya, gitu. Iya, paham saya. Lalu ada satu lagi nih yang juga menarik nih. Kami memiliki yang namanya program double degree. Nah, ya, double degree ini kami kerjasama dengan Universitas Providence di Taiwan. Iya. Itu sudah berlangsung 1 tahun ini ya dengan Unika. Dan nanti Mbak Nadia bisa tanya langsung deh sama Giovanno. Ya, supaya dia bisa cerita sendiri gitu ya. Iya. Dia untuk mengikuti program double degree. Nah, keren. Lalu boleh enggak ini saya terusin untuk sistem pembelajarannya? Kita harus break dulu, tapi nanti bisa dilanjutin lagi. Tapi sebelum break, yang membedakan dengan program MM dari kampus lain apa, Bu? Mungkin di awal bisa dibocorin. Oke, ya kami ini nih ada satu rangkaian konsep besar yang kami miliki, program namanya Technopreneur. Technopreneur. Ya, Technopreneurship. Ya, meskipun memang kami memiliki program-program fungsi manajemen yang ada ya, jadi dari manajemen SDM, pemasaran, operasional, keuangan. Namun kemudian dikemas dalam suatu program besar atau lingkup yang lebih besar namanya Technopreneurship gitu. Mengaitkan teknologi dengan entrepreneurship ya. Jadi entrepreneurship. Ya, betul.
Jadi mengaitkan fungsi itu dengan teknologi dan entrepreneurship. Baik, Ibu Ferry. Wah, nanti bisa dilanjut lagi, Ibu. Tapi kita harus break dulu. Mungkin kita mau dengar suaranya Ibu Tia dulu nih. Bu Tia, halo Bu. Bu Tia suaranya nggak kedengeran. Ya, ini sekarang kedengeran kan? Kedengeran. Bu Ferry sama Giovanno. Selamat sore semua. Iya. Sore. Oke. Disapa pendengar Radio Idola, Bu Tia. Mitra Idola. Dengan pendengar Idola semua, mudah-mudahan sehat semua. Hari ini biasanya saya datang ke studio, tapi ini dengan model yang lain, mengingat sekarang situasinya begini, jadi ini salah satu upaya dari Radio Idola juga untuk melakukan aktivitasnya, tetapi tidak bertemu langsung. Iya, keren lah kalau Bu Tia, penting stay healthy ya Bu Tia. Ya. Terus kita sapa Giovanno nih, mahasiswa program double degree. Giovanno, suaranya oke kan? Halo. Hai. Halo Mbak Nadia. Semester berapa Giovanno? Sekarang saya semester 4. Masuk Pak. Keren. Untuk Ibu Ferry, Bu Tia, Giovanno, kita break sebentar ya. Di radio kita akan dengerin iklan dulu, habis ini kita lanjut lagi. Dan saya mau ngomong sama pendengar radio saat ini di Idola yang ingin bertanya, ikut ngobrol juga nanti dengan program studi Magister Manajemen FEB Unika Sugiro Pranoto Semarang. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin nanti mau berbagi pengalaman juga. Mungkin ada yang alumni juga di sini, atau mahasiswa, atau baru mau kuliah juga ya. Bisa ngobrol melalui WhatsApp Idola di 0811 279260 ya, atau telepon 0246710808. Oke, kita kembali saat lagi.
Oh, ya. Oke deh. Enggak ada. Hai, halo Mitra Idola. Kita sambung lagi nih. Kita masih bersama program studi Magister Manajemen atau MM Unika Sugi Pranoto Semarang. Bu Ferry, Kaprodinya bersama kita. Tadi Bu Ferry sudah bilang slogannya keren banget ya, Being Great in Humanity ya Bu Ferry ya. Betul sekali, Mbak Nadia. Nah sekarang selain sama Bu Ferry, kita kan juga ada Bu Tia. Bu Tia ini adalah alumni MM Unika dan juga ada Giovanno ya, Giovanno. Oke, mungkin pertama Bu Ferry kita dengar gimana kesaksiannya Bu Tia ya di sana ya setelah lulusannya MM di Unika. Bu Tia, gimana Bu Tia? Cerita tentang pengalaman selama studi di program studi MM FEB Unika. Itu tahun berapa Bu waktu itu masuknya? Pokoknya aku lulus tahun 2010. Oke. Terus setelah lulus ilmu yang bisa diterapkan di dunia Ibu Tia sekarang apa saja Bu? Ya,
Mungkin aku mau nyapa ibu-ibu PKK dulu ya Mbak Nadia, karena ibu PKK ingin lihat, pada pagi aku melihat, pengen mendengarkan suaranya Mbak Nadia, pengen mendengarkan suaranya Bu Ferry, dan semua pengen tahu juga bagaimana sih MM yang ada di Unika. Jadi pada waktu saya kuliah di Unika itu sangat luar biasa. Banyak diskusinya, dosennya juga oke-oke, penerapannya bagaimana, antara ilmu dengan keseharian, baik itu di perusahaan, itu juga selalu kita diskusikan. Jadi lebih banyak ke diskusi, ada persoalan kita diskusikan bersama, kemudian masing-masing bisa mengajukan pendapatnya gitu, Mbak. Jadi antara teori dan praktek. Iya, antara teori, kalau misalnya kita menyelaraskan, misalnya ada teori seperti ini, kemudian diselaraskan dengan persoalan yang ada mungkin di perusahaannya, mungkin di dalam keseharian mereka bekerja, gitu. Apakah sudah menerapkan apa yang menjadi teori-teori itu, dan ini sangat luar biasa karena kan sebuah teori itu kan penerapannya itu bisa berbeda-beda disesuaikan dengan persoalan-persoalan yang ada di tempat bekerja gitu. Wow. Ini termasuk ini ya Bu Tia ya, karena itu kan di MM itu Bu Ferry mungkin bisa cerita, itu kan ada untuk bisnis berarti kita kan juga menangani sumber daya manusia SDM. Kita tahu Bu Tia berarti berhubungan dengan banyak orang-orang meskipun itu resource juga gitu bagi Bu Tia. Misalnya tadi ibu-ibu PKK, benar nggak Bu Ferry? Gimana memanage dan mengelola? Bu Tia ikut mendapatkan manfaat nggak dari kuliah di situ? Terus sekarang Bu Tia dengan posisi dan profesi sekarang sebagai istri wali kota, ketua tim penggerak PKK dan banyak ketua yang lain, gimana Bu? Saya ini Mbak Nadia. Iya. Ya. Memang kalau kita melihat sumber daya MSDM ya yang ada di bangku perkuliahan itu memang tidak hanya untuk perusahaan saja, karena saya juga bisa mengambil manfaatnya karena saya sekarang ini tidak bekerja tapi saya berkecimpung di masyarakat. Itu manfaatnya sangat luar biasa sebagai patokan saya untuk melakukan aktivitas bagaimana menggerakkan kader-kader dari tim penggerak PKK sekota Semarang itu untuk bergerak bersama-sama ya. Melewati apa? Misalnya kita harus mengadakan suatu perencanaan dulu. Untuk program kerja tahun depan, apa dulu yang akan direncanakan? Kegiatannya itu seperti apa? Kemudian manfaatnya untuk manfaatnya untuk PKK sendiri, termasuk karena kami bagian dari pemerintah, sehingga apa manfaatnya untuk pemerintah? Itu seperti itu, hal-hal seperti itu kan tentunya secara teori ada pada waktu perkuliahan. Nah, ini penerapannya itu bagaimana? Tetapi pasti berbeda dengan penerapannya di perusahaan karena PKK adalah volunteer yang tentunya kita tidak digaji, tidak diapa, tapi bagaimana menyelaraskan antara perkuliahan mengenai MSDM itu yang notabene perusahaan dengan bagaimana untuk kader-kader tim penggerak kami yang notabene adalah volunteer. Banyak sekali misalnya bagaimana kita mulai berpikir mereward mereka karena mereka dari volunteer sehingga ada ide bagaimana memberikan kepada mereka, kemudian untuk peningkatan kapasitasnya, itu semua saya rasa saya dapatkan pada waktu saya kuliah di Unika. Wow, keren sekali Bu Tia. Ini non-profit organization juga kuliah di MM-nya Unika, manfaat banget. Karena saya lihat ini juga bukan hanya ilmu teori yang hard skill ya, tapi soft skill kayak pengembangan diri, karakter itu juga diajarin ya Bu Tia ya. Sehingga Bu Tia bisa seperti sosok pribadi yang seperti ini gitu. Ternyata berkat lulusan situ juga Bu Tia ya. Iya, saya S1, S2 semua di Unika. Iya, tepuk tangan. S1, S2 semua di Unika, hebat. Baik, Bu Tia keren abis. Saya sebelum ke Giovanno, saya kembali ke Bu Ferry. Bu Ferry, tadi kalau Bu Tia menyampaikan hal tersebut, berarti memang ini buat pendengar kita semua dan yang menyaksikan obrolan kita ini bisa tahu lebih dalam, berarti sistem perkuliahan ya Bu ya, apa saja yang diajarkan di MM ini. Karena ini kan berbeda dengan S1 bukan? Bu Ferry mungkin bisa dijelaskan? Iya Mbak Nadia, terima kasih. Memang pola pembelajarannya agak sedikit berbeda. Ya, karena kita menggunakan studi kasus, lalu diskusi. Nah, ini yang kami tekankan di sana. Karena
kami yakin mereka yang studi lanjut itu pasti sudah ada bekal teori yang dia dapat pada waktu di S1. Sehingga di S2 itu lebih kedalamannya, istilahnya gitu. Ya, mungkin satu kelas juga nggak sebanyak S1 ya Bu ya, karena diskusi. Ya, satu kelas itu kami efektif antara 15 sampai 20. Oke. Wow, banyak juga. Banyak juga peminatnya 15 sampai 20. Keren banget. Ini masih dibuka sebut saya Bu. Obrolan kita ini masih juga ikut yang pada para lulusan S1 tadi bisa ikut daftar juga ya Bu. Gimana kalau yang sudah kerja Bu Ferry? Misalnya kayak penyiar radio gitu mau kuliah lagi di sambil S1. Mbak Nindria mau juga tambah MM-nya lagi. Tambah MM yang saya mau yang double degree itu loh. Boleh. Ya, sebetulnya kami juga membuka semua ini ya, baik yang fresh graduate maupun yang sudah kerja. Bahkan banyak yang sudah bekerja dari perbankan, ya, itu juga bisa mengambil program magister karena kami kuliahnya sore Mbak Nadia. Oke. Ya, kami kuliahnya dari jam 6 sore sampai kurang lebih jam 9 malam. Itu berarti memang diperuntukkan bagi yang habis kerja ya, atau pagi-pagi, mestinya sore ngapain dulu. Oke, baik Bu Ferry, kita ke Giovanno dulu ya. Giovanno kan adalah mahasiswa yang lagi kuliah double degree ya. Bagaimana Giovanno? Tadi udah semester 3 tadi katanya ya? Sekarang semester 4. Oh malah udah semester 4. Double degree ini berarti S1, S2 atau gimana? Jadi double degree ini itu adalah dari namanya sendiri double degree. Jadi kita kuliahnya di Magister Manajemen Unika. Tapi kita ambil 1 semester di Taiwan untuk mendapatkan gelar MBA. Seperti itu. Oke. Berarti kamu harus pergi ke sana atau di sini aja? Kita kuliahnya di sana, Mbak Nadia. Kita kuliah di sana selama 1 semester. Kita ambil 1 semester dan kemudian kita juga bisa dapat gelar MBA-nya, Mbak. Selain dapat gelar Magister Manajemen di Unika, seperti itu. Berarti MM, MBA kalau lulus dapat 2 langsung. Iya, benar sekali, Mbak Nadia. Hebat banget kamu, nggak capek belajar mulu. Kesempatan, Mbak Nadia. Hebat. Iya, jadi pengalamannya bagaimana ketika sekarang udah sampai di titik ini, ketika baru awal mengikuti program double degree ini, apakah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Gio? Oh, pengalamannya malah jauh lebih ekspektasi saya, Mbak Nadia. Gimana tuh? Jadi seperti ini, selain saya berkuliah, saya mendapatkan ilmu secara formal, pendidikan secara formal, saya itu juga mendapatkan pendidikan secara informal melalui program double degree ini. Dari mana? Dari pertemanan saya di sana. Jadi saya kan bertemu dengan mahasiswa dari berbagai macam negara. Nah, dari berbagai macam negara itu memberikan suatu perspektif baru pada pola pikir saya, Mbak Nadia. Hebat sekali. Perspektif lebih luas ya. Lebih luas lagi, benar sekali. Dan untung banget nih kayaknya Gio ya kuliah di Taiwan 1 semester, di FEB Unika 3 semester, 2 tahun aja udah langsung dapat 2 gelar. Benar sekali Mbak Nadia. Ini kesempatan yang bagus sih menurut saya, untuk saya pribadi. Tadi kalau mendengar cerita dari Bu Tia, apa yang dipelajari sekarang Bu Tia udah jadi alumni dan bisa memanfaatkan ilmunya bagi masyarakat. Apa kesan yang ada dalam diri Gio mendengar lulusannya? Pengen juga jadi kayak Bu Tia atau kamu jadi wali kota? Pasti Mbak Nadia. Saya pasti juga saya juga kepingin untuk berguna di masyarakat, untuk berdampak lebih besar kepada untuk masyarakat juga, seperti itu. Oke, baik. Ini buat pendengar Radio Idola ya. Hai Mitra Idola. Jadi Anda sudah mengetahui bagaimana fun banget ya. Gio ya kuliah di sana berarti menyenangkan, manfaat juga, dan orang tua juga bangga ya sama kamu pasti. Iya. Dosen favorit siapa? Termasuk yang ngajar Bu Ferry kah?
Sama dosen Mbak Nadia. Enak banget semua dosen favorit. Bu Ferry, mahasiswa favorit ada Bu Ferry? Mahasiswa favorit adalah mahasiswa yang aktif. Oh, yang aktif, ya kan? Gimana caranya Bu Ferry mendorong mahasiswa? Kita tahu kan mahasiswa kita zaman sekarang ini kan, zaman dulu apa sekarang apa masih sama ya? Mereka pada masih takut kritis aktif di kelas gitu. Nah, kalau di MM harusnya lebih aktif ya Bu ya, karena mereka adalah sudah bergaul hari-hari di tempat kerja, atau gimana Bu Ferry? Karena sistem kami yang tadi sudah saya sampaikan ya, case study, ini malah justru yang menarik begini Mbak, ketika di kelas itu kan mahasiswa dari berbagai perusahaan nih. Nah, kadang-kadang ketika dia menemui problem di perusahaannya, dia lontarkan itu di kelas. Dalam konteks mata kuliah. Nah, itu pengalaman yang mengasyikkan sekali. Sehingga boleh dikatakan dalam tanda petik ya konsultasi gratis nih. Karena dia melempar masalah kemudian bisa didiskusikan bersama, diselesaikan bersama begitu ya. Begitu. Betul sekali. Saya bisa membayangkan bagaimana ya untung banget itu mahasiswa yang bekerja dan kemudian kuliah di situ bisa langsung dikasih tahu sama dosennya ya, studi kasus. Oke. Baik, Ibu Ferry, Bu Tia, sama Gio, saya baca WhatsApp ya, ini dari Tama, mau tanya terkait double degree-nya MM Unika. Gimana caranya bisa dapat double degree MM Unika ya? Untuk Mas Gio, gimana pesan dan kesannya selama melaksanakan double degree? Terima kasih. Mas Gio. Oke, baik Mbak Nadia. Oke, untuk Mas Tama, seperti yang sudah saya sampaikan, jadi program double degree ini kan kita ambil kuliah selama 1 semester di Taiwan. Jadi selama berkuliah, selain berkuliah di Unika, kita juga ambil 1 semester di Taiwan, kita dapat 2 gelar. Dan prosedurnya itu kita tinggal ajukan saja ke Kaprodi kita, Mbak Nadia. Nah, Kaprodinya adalah Bu Ferry sendiri. Jadi setiap semester itu program ini dibuka bagi para mahasiswa yang ingin mendaftar, silakan langsung mendaftar, silakan langsung diajukan ke Bu Ferry seperti itu. Oke. Ya, seperti itu Mbak Nadia. Dan apa tadi? Dan tadi pertanyaannya seperti apa ya? Pengalaman ya? Pengalaman selama pengalaman aja. Sana, ya? Oke. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, pengalamannya saya yang dari segi informal, saya dapat berkenalan dengan mahasiswa dari berbagai macam negara. Dari segi perkuliahannya sendiri pun saya juga mendapatkan ilmu baru yang sebetulnya mungkin jarang atau mungkin malah saya rasa tidak ada di kurikulum di Indonesia seperti itu Mbak Nadia. Oh, baik-baik ya. Pokoknya intinya kesan dan pesannya berarti berkesan gitu ya, dan pengen lulus cepat ya. Berarti lulusnya sebentar lagi lulus dong. Didoakan saja Mbak Nadia agar bisa cepat. Ini ada di top chat kita dari Bu Bertawati, hadir, sukses EM Unika buat Ibu Tia dan Ibu Ferry. Kemudian dari The Best Thesis bilang selamat sore para narasumber semuanya. Terus Bu, ini bawahnya juga semua ya? Oh ya, Bu Rustina Untari, maaf telat. Oh cuman gitu aja. Oh bangga jadi bagian di MM Unika Pak Joko Adi. Coba kita lihat. Tadi Pak Joko Adi kirim WhatsApp juga kayaknya. Coba kita lihat WhatsApp ya. Nah ini dia nih. Oh iya, Pak Joko Adi itu salam bangga jadi keluarga besar MM Unika. On the way lulus. Salam buat Bu Ferry. Wah mahasiswanya Bu Ferry Bu. On the way lulus. Anak bimbingan itu Mbak Nadia. Apa pesannya? Pesannya apa Bu? Ayo kasih pesan dan pesan. Ya Pak Adi ini juga aktivis ya di masyarakat juga sih. Ya. Dia pendengar setia Radio Idola tuh kalau Pak Joko Adi. Iya. Baik, Bu Tia ada pesan-pesannya setelah lulus? Tadi buat Pak Joko Adi kan dia on the way tuh lulus. Bu Tia dulu waktu lulus susah apa enggak? Enggak susah, enggak. Jangan pernah berpikiran kalau Unika itu susah untuk keluarnya, enggak. Tapi untuk mudah pun juga enggak. Yang penting ada bagaimana
terus belajar, membuat tesis dengan baik, insya Allah pasti akan lebih cepat lulusnya. Jadi nggak ada yang namanya kalau di Unika itu susah keluarnya atau mungkin di Unika itu mudah gitu, nggak. Yang penting ya tergantung mahasiswanya. Bu Tia lulus tepat waktu berarti 2010. Kelihatan lebih cerah ya Bu ya, berarti setelah lulus ya. Kepercayaan diri meningkat Bu? Oh iya. Iya. Bisa nambah nih Mbak Nadia. Iya Bu Ferry silakan. Oke. Ini yang istilahnya current issue gitu ya Mbak Nadia, masa pandemi ini ya. Oh iya betul. Ini ya. Nah ini kan semua pendidikan juga terkena dengan masalah itu. Tapi ini yang perlu diingat bahwa Unika tetap jalan nih. Kami punya program yang namanya sistem OL atau online learning dengan nama Cyber Unika. Jadi dengan Cyber Unika ini kami tetap jalan ya, kuliah seperti biasanya dan terjadwal sesuai dengan yang dijadwalkan pada waktu pertama kali berlangsung atau sebelum pandemi itu ada begitu. Jadi tidak ada kata tidak kuliah karena COVID gitu ya. Iya. Langsung. Jadi kami menggunakan sistem online yang kemudian kita masih tetap bisa berinteraksi seperti begini nih. Ini satu media yang kami gunakan ketika kami mengajar atau kuliah nih Mbak Nadia. Jadi tetap bisa berinteraksi dengan itu yang kami sampaikan. Wah kayaknya saya menikmati loh pelajaran ini, mau aja juga kita dimasuk di kelas nih ya Bu Tia, ya kita kuliah bersama di sini ya Bu Tia sama Gio. Baik, kita akan break lagi ya sekitar 4-5 menitan break, habis itu kita masuk lagi sesi terakhir Mitra Idola, tetap bersama kami jangan kemana-mana. Ibu Kaprodi MM Unika, Bu Ferry, Bu Tia dan Gio masih bersama kita lanjutkan obrolannya sesaat lagi, stay tune.
Aku, kamu, kita semua sedang ada di situasi yang sama. Oh, di sana dimatiin. Ada waktu 10 menit berarti ya, akhir ya. Hai, halo Mitra Idola, terima kasih Anda masih bersama kami, ikut terus kumpul di sini bersama program studi Magister Manajemen FEB Unika Sugio Pranoto Semarang. Zaman sekarang nih katanya S1 aja mah nggak cukup, kita perlu bertumbuh terus meningkatkan wawasan dan perspektif kita agar kita bisa hidup lebih baik, penuh percaya diri gitu, apalagi di FEB Unika tadi Ibu Ferry menyampaikan ya, selain teori-teori keilmuan, juga pendidikan karakter, pengembangan diri diberikan. Nah, pada kesempatan sore ini kita sudah berbincang tadi ya dengan Ibu Ferry, Bu Tia, yang Bu Ferry ini Kaprodi Unika, kemudian Bu Tia lulusannya tahun 2010, Bu Tia lulus katanya, terus ada mahasiswa yang ikut double degree Gio. Contoh dong Gio, masih muda, berapa umurnya Gio? Saya sekarang berarti umurnya 24. Tuh 24 tahun udah mau MBA, coba dia ngikutin jejaknya siapa nih. Nah, jadi di sini kita dalam pertemuan kita ini dengan FEB Unika paling enggak ini membuat kita terinspirasi juga ya, bahwa untuk memilih tempat kuliah kita juga harus mengenal lebih dekat sehingga kita mengerti di dalamnya kayak apa. Jangan sampai salah pilih gitu. Oleh karena itu di segmen terakhir ini kita ingin dengar kembali Ibu Ferry akan menjelaskan kembali kepada kita ya tentang FEB Unika. Bu Ferry. Ya, Mbak Nadia. Direview kembali Bu, direview kembali gambaran umum tentang bagaimana apa manfaatnya, kelebihannya jika kita ini ikut kuliah lagi. Yang udah lulusan S1 pada mau melanjutkan misalnya ke Unika Bu. Baik,
Baik Mbak Nadia, jadi keuntungan-keuntungan yang bisa diraih lewat program studi Magister Manajemen FEB Unika itu bahwa banyak pilihan yang bisa diambil dari Anda semua yang ingin bergabung dengan kami. Ya, mau mengikuti program yang sifatnya reguler, ya 1,5 tahun itu sudah selesai, ya bisa menyelesaikan. Kalau bagi mereka yang memang lulusan dari Unika itu atau yang sekarang masih berada di Unika itu bisa mengambil program fast track, ya itu hanya setahun. Nah, lalu ada satu lagi nih program double degree, ya yang kemudian sudah tadi di-sharekan oleh Gio pengalaman dia, ya jadi hanya 1 semester kuliah di Providence University di Taiwan, lalu menyelesaikan karena sebagian mata kuliah yang diambil di sana itu bisa kami akui Mbak Nadia, jadi tidak perlu ngulang lagi gitu ya. Oke. Mata kuliah yang diambil itu bisa kami akui gitu. Namanya credit transfer itu namanya. Nah, jadi mahasiswa tersebut mahasiswa tidak perlu ngambil lagi mata kuliah yang memang sudah link atau cocok dengan kurikulum yang kita punya. Oke, baik, makin jelas nih ya Mitra Idola. Oke, Bu Ferry, Gio, Bu Tia, kita baca WhatsApp yang masuk ke Idola dulu ya, 0811 279260. Ini buat Gio lagi nih, kayaknya banyak anak-anak muda nih yang jadi pada naksir Gio nih. Dari Mingki Momo. Gio, apa sih bedanya mata kuliah di Taiwan dengan yang di MM Unika? Karena 1 semester belajar apa aja? Oke, baik Mbak Nadia. Seperti yang tadi sudah disinggung sama Bu Ferry, itu ada beberapa mata kuliah yang ada di Providence itu setara dengan yang di Unika, tapi juga ada ilmu-ilmu baru yang itu saya kira itu keilmuan baru untuk Indonesia. Nah, ini ilmu barunya itu adalah omnichannel, Mbak Nadia. Oh, oke. Iya, jadi omnichannel ini terkait antara integrasi antara online dengan offline. Jika di Indonesia kan selama ini kita hanya menjurus ke arah online, shopping online, seperti itu. Tetapi kalau di Taiwan itu kita sudah diajarkan untuk mengintegrasikan antara toko fisik offline dengan online, seperti itu. Oh, ini masuk ke mata kuliah ya? Diajarin di kelas? Ini termasuk dalam mata kuliah di Taiwan, Mbak. Oh, soalnya kalau omnichannel itu kan dalam seminar marketing itu diajarin juga tuh soalnya. Tapi nggak masuk di kuliahan. Berapa SKS? Benar. Itu 3 SKS. Oh, 3 itu. SKS. Iya. Itu sudah menjawab pertanyaan ya di Taiwan. Itu salah satunya ya. Yang lain banyak kali ya. Kalau mau ngobrol banyak, ngobrol sama Dio ya. Kapan ke Taiwannya udah? 1 semester? Ke Taiwannya sudah. Sudah kemarin ya? Iya. Oke, baik. Kalau kamu sekarang lagi di Taiwan kan mungkin juga kita bertemu kan? Dia lagi di Taiwan ya. Aku dengan lugunya bertanya Taiwan itu di sebelah mananya Gunung Pati. Hai, ada Pak Hendy. Pak Hendy juga kayaknya lulusan Unika. Iya, jadi Unika itu kenangannya luar biasa. Kita sama-sama S1 dari Unika. Wow. Kemudian Pak Hendy juga menjadi dosen. Iya, kalau Pak Hendy. Jadi emang Unika penuh kenangan. Kayaknya jatuh cinta yang kedua atau kesekian sama Pak Hendy di Unika jangan-jangan nih. Iya. Oke. Enggak, saya tuh Bu Ferry, jadi kisah percintaan gara-gara ada Bu Tia, saya tanya juga nih. Kalau zaman dulu kan ada Cintaku di Kampus Biru. Bermaisku mana dia? Baik, Bu Tia, sekali lagi kalau dari Bu Tia nih berarti biar menyampaikan kepada pendengar Radio Idola, ibu-ibu PKK, ya kan, juga teman-teman kita yang mendengarkan kita nih Bu Tia. Di sini Bu Tia bisa cerita sekali lagi kenapa kita perlu juga nih nerusin sekolah dari S1, kita masuk MM juga nih, Magister Manajemen, dan pilihnya di Unika gitu. Bu Tia kasih tahu lagi dong ke kita. Ya, karena memang sejauh ini saya lebih percaya dengan Unika karena kan sistem pembelajarannya seperti yang saya sampaikan, kemudian
lulusan Unika itu pasti akan di dunia pekerjaan pasti akan dipertimbangkan juga, karena mengingat memang kuliah di Unika itu memang harus serius, harus benar-benar, sehingga kalau lulusan Unika itu pasti memang sudah diakui di dunia pekerjaan. Jadi memang saya dengan Pak Hendy sama-sama percaya dengan Unika, dan saya juga berharap sekali karena memang sudah terpercaya, jadi mungkin bagi yang lulusan S1 atau mungkin yang sudah bekerja mungkin bisa memperdalam ilmunya lagi sesuai mungkin di bidangnya di tempat dia bekerja di MM3. Oke, siap. Keren banget deh Bu Tia nih. Saya juga ngeliat nih, Bu Tia kok bisa sehebat ini, lulusan mana ya? Oh ternyata S1, S2 Unika. Nggak ambil S3 Bu, kayak Pak Hendy? Belum? Nanti gantian setelah itu. Baik. Wah, terima kasih Bu Tia. Oke, siap. Saya doakan semoga makin keren deh Bu Tia. Nah, terakhir sebelum ditutup oleh Bu Ferry, Gio cerita sampaikan lagi Gio nih yang penutupnya Gio ngobrol sama kita di sini sebagai mahasiswa double degree. Oke, jadi saya mau memberikan motivasi untuk bagi para mahasiswa yang ingin mendaftar double degree. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya, ini biayanya bagaimana ya untuk double degree ini? Oh iya, betul. Nah, kebetulan di program double degree ini ada beasiswa bagi mahasiswa yang ingin mendaftar. Jadi beasiswa yang dimaksud di sini adalah tidak ada biaya perkuliahan di sana, namun hanya menanggung biaya akomodasi selama di sana, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kamu menghibur orang-orang yang tadi lagi, aduh gimana nih biayanya, Gio udah menjawabnya. Nah terakhir, Ibu Ferry penutupnya Bu, 1 menit ya Bu ya. Oke, baik. Untuk para pemirsa di Radio Idola, pendengar di Radio Idola, dan juga pemirsa di YouTube, karena ini disiarkan di YouTube ya, live streaming begitu ya. Nah, kami sangat terbuka bagi Anda semua yang ingin bergabung dengan kami. Jadi kami akan melayani ya, sebaik mungkin dengan mencoba memenuhi fasilitas yang kami punya dengan segala kualitas yang kami punya pula. Dan saya kira mudah kok kalau daftar Mbak Nadia. Iya. Ada Unika ACED webnya, atau bisa daftar online. Jadi nggak perlu datang ke Unika, bisa langsung daftar di situ di web. Yes, baiklah, segera daftar aja ya. Sekarang mah zamannya udah online, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kita harus menyudahi ini. Terima kasih banyak Bu Ferry udah ngobrol sama kita. Sukses terus buat MM Unikanya. Gio terima kasih, dan Bu Tia. Bu Tia tercinta, kecintaannya orang kota Semarang semua, ibu-ibu PKK terutama. Terima kasih ya Bu Tia, udah mau ngobrol. Oke, terima kasih. Bu Ferry, sukses selalu. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Mitra Idola, sampai di sini ya obrolan kita, pertemuan berkumpul bersama MM FEB Unika Sugi Pranoto Semarang. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Bye-bye.